Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Prahari Anaja. NIM saya C1G119071, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan materi-materi tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat adalah bahwa pemerintah tersebut yang memang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pihak tersebut adalah presiden yang dibantu dengan seorang wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Dengan kata lain, bahwa pemerintahan pusat dilakukan secara nasional. Materi kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara untuk berbagai urusan pemerintahan pusat oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal ini juga didasarkan dengan asas otonomi. Pemerintah daerah juga didasarkan oleh tugas pembantuan yang harus disesuaikan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan juga prinsip NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dimaksud di dalam Undang-Undang 1945. Materi ketiga yaitu hubungan yang terkait antara pusat dan daerah. 1. Hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan salah satu hubungan yang memang didasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Pemerintah daerah juga tentunya memiliki tugas sendiri. Tugas dari pemerintah daerah adalah untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang berlokasi di daerah masing-masing. DPRD yang dilakukan berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. 2. Hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang memang didasarkan dengan adanya fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Dalam hal ini juga keduanya saling memengaruhi dan juga saling bergantung antara satu sama lainnya. Dalam hubungan fungsional juga menyangkut atas segala pembagian tugas dan juga kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah maupun daerah. Materi keempat, asas pusat dan daerah. 1. Asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. 2. Asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Namun, hal ini juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan. 3. Asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan merupakan asas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah pusat. Tentunya hal ini juga ditunjukkan untuk pemerintah daerah provinsi kepada daerah kota atau kabupaten sekalipun. Materi kelima, pembagian urusan pusat dan daerah. 1. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang sudah dibagi antara pemerintah pusat dan juga daerah provinsi dan daerah kota atau kabupaten. Pembagian urusan pemerintahan konkuren yang harus
tetap dilakukan dan didasarkan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan berbagai kepentingan nasional. 2. Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut ini juga sesuai dengan namanya, di mana semua urusan pemerintahan juga menjadi sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki oleh pusat. Definisi pusat juga termasuk ke dalam bidang eksekutif, yaitu pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari berbagai masalah dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, agama, keamanan, dan masih banyak lagi. 3. Urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang mana sudah menjadi kewenangan memiliki presiden yang sudah menjadi kepala dalam pemerintahan. Segala urusan tersebut tentunya meliputi semua kerukunan yang ada antara umat beragama, pengembangan kehidupan dalam demokrasi, pembinaan untuk ketahanan nasional, dan masih banyak hal lainnya. Pelaksanaan tugas yang dilakukan antar instansi ini tentunya dalam pemerintahan yang juga berlokasi di wilayah daerah provinsi dan juga kabupaten atau kota. Dan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan umum memiliki kaitannya dengan hubungan pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Nah, itulah tadi penjelasan pemerintahan pusat dan daerah yang sudah saya paparkan di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.